Pas gue buka, gue ngucap assalamualaikum. Nah itu gue mendengar suara anak-anak kecil rame bang. Kayak dia pada bercanda kumpul gimana sih? Pas gue naik ke lantai 2, nah itu gue kaget bang. Lampu yang tadinya gue nyalain itu udah dalam keadaan mati bang ruangannya bang. Satu lantai itu. Satu lantai, logika. Gue longok nih ke lantai 1 nih, itu nyala bang. Lantai 3 pun nyala. Jadi cuma lantai 2 aja yang mati. Ya udah, gue memberanikan diri, gue nyalain nih. Gue nyalain, ternyata apa? Bangku-bangku tuh pada berserakan bang. Pas lagi gue nyapu, pandangan gue nih langsung ke pantry. Nah pas gue nggak lama gue ngeliat pantry, itu gue ngeliat ada sosok karyawan bang, turun dari lantai 4. Penasaran gue, Mas Momo, wah nggak ada yang nyautin ya. Ya udah, gue taruh, gue memberanikan diri, tapi hati gue berlawanan nih. Samperin Riz, jangan gitu kan ya. Yaudah, gue naruh pengkiam sapu gue samperin lah ruangan pantry ini. Ketika gue samperin, pas gue ngeliat nggak ada orang sama sekali bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitur Siddiq dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Gak berlama-lama lagi, langsung aja nih kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Narasumber gue kali ini akan menceritakan pengalamannya waktu menjadi OB di suatu perusahaan. Perusahaan itu memang agak sedikit angker dan banyak teror-teror dari makhluk-makhluk gaib. Langsung aja nih, nggak pakai lama kita berkenalan sama orangnya langsung. Kenalin gak bang? Ya terserah. Aris Dimensi Misteri. Bang Ibnu Timur Misteri. Sehat bang. Alhamdulillah baik. Bang Aris sehat bang Aris? Alhamdulillah sehat bang. Sekarang kita ganti dulu bang segmennya bang. Apa tuh bang? Misteri, mistik. Kita petik cerita. Kongkumis. Oke bang Aris Dimensi Mistik. Ya bang Ibnu. Kesibukan apa sekarang bang? Kesibukan ya konten-konten aja bang. Konten. Buat teman-teman lu wajib subscribe nih channelnya Bang Aris Dimensi Mistik. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Tonton juga nih videonya Bang Aris waktu pengalamannya di Villa Angker. Gokil ceritanya bang. Tonton dulu di sini. Siap. Nah, sekarang lu mau cerita di mana bang? Jadi yang gue pengen bawain ini cerita waktu gue mengalami hal mistis waktu gue bekerja di sebuah perkantoran bang. Sebuah perkantoran pada tahun 2015 di mana pada waktu itu gue ngalamin teror bang, sampai ada yang menyerupai karyawan gue. Jin muslihat jin. Dia nyerupain karyawan sebagai karyawan, dan pada saat gue panggil, ya dia flat aja pandangannya. Keep dulu bang. Siap. Biar kita semua penasaran. Baik bang. Simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis, Kongko Kupas Misteri. Yo. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung ataupun urban legend dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Aris ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Lu udah siap bang? Siap. Beneran? Siap banget nih. Siapkan posisi terbaik kalian karena kita akan masuk ceritanya. Ya bang, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banget nih. Sama-sama. Udah mengizinkan gue untuk berbagi cerita lagi nih di pasti. channel Timur Misteri. Pasti. Nah, pengalaman yang gue mau bawain ini bang,
Jadi kejadian ini gue alamin pada tahun 2015. 2015 ini dimana waktu gue ini posisinya lagi nganggur bang. Jadi gue cerita dari awal ceritanya nih, biar alur ceritanya masuk nih ke ceritanya. Jadi pada waktu itu gue posisi masih nganggur. Nah abang gue ini pulang kerja bawa pamflet bang, selembaran lowongan pekerjaan lah. Pas abang gue sampai di rumah, gue langsung dilempar gitu. Nih tuh coba lu ngelamar, kata abang gue gitu kan. Pas gue lihat, kebetulan nggak jauh juga nih, masih akhirnya Jakarta Timur. Rumah gue kan kebetulan Jakarta Selatan nih, ke timur lebih tepatnya Pasar Bo lah. Pas gue lihat, jangkauannya masih bisa gue tempuh nih. Terus kata abang gue, yaudah coba lu ngelamar, karena aja ini rezeki lu, dia bilang gitu kan. Ya udah, karena pada waktu itu ya gue pikir hari Jumat lah ya. Akhirnya gue memutuskan ya gue prepare dulu nyiapin untuk CV-nya lah. Akhirnya gue memutuskan untuk ngelamar di hari Senin aja lah. Ya udah, akhirnya singkat cerita sampailah di hari Senin. Nah di hari Senin itu gue masuk nih ke sebuah perkantoran. Bisa gue gambarin, jadi perkantorannya itu ruko bang, masih ruko-ruko. Jadi bukan satu kantor besar, enggak. Jadi terbagi. Gue sampai di situ, akhirnya gue masukin lamaran gue ini ke resepsionis. Nah setelah itu kata resepsionis bilang, Mas nanti kalau misalkan ditelepon berarti ada kabar baik. Nanti Mas bisa langsung balik aja ke sini gitu kan. Tapi untuk hari ini penerimanya atau HRD-nya lagi keluar, dibilang gitu kan. Ya udah, akhirnya singkat cerita gue pulang lah. Ngedrop CV-nya aja. Gue ngedrop lamaran gue itu kan, CV-nya itu. Ya akhirnya gue pulang. Nah di hari Rabu itu gue ditelepon nih sama HRD-nya, pihak HRD. Mas Haris ya? Oh iya Bu, gue bilang gitu kan. Iya selamat nih, Mas diterima nih untuk bekerja di sini sebagai posisi office boy. Nanti lebih lengkapnya Mas besok ke kantor ya, gini-gini jam 9. Ya udah, akhirnya singkat cerita ketemulah nih di hari Rabu. Di hari Rabu ini ya udah, gue dari rumah seperti biasa lah. Semangat nih bang. Karena dengan kondisi semangat, perdana lah gue kerja pada saat itu. Gue nyampein lah, singkat cerita gue sampailah di kantor tersebut. Pas gue sampai itu, ya gue bertemu nih tatap muka sama pihak HRD-nya lah. Karyawan HRD-nya itu, nah itu di situ gue dijelasin tuh posisi gue sebagai OB lagi, dijelasin lagi nih salary gue sekian, kerja gue sekian. Nah di posisi ini gue OB nggak cuma sendiri, tapi gue berdua nih. Satunya senior, namanya Bang Samsul. Nah senior ini ditugasin, dia messenger nih bang, messenger buat nganter-nganter dokumen. Dan dia cuma ditugasin untuk vakum lah, vakum lantai 3. Tapi selebihnya gua nih yang megang kunci dan buka kunci kantor utama nih, lebih datang lebih awal. Nah setelah gue pahami, ya udah kata HRD-nya ini Mbak Ana, gimana Riz, mau langsung kerja atau besok? Tergantung kamu siapnya. Terus gue bilang, ya di situ kan udah siang juga kan, gak enak kan. Gue bilang, kalau bisa sih saya siap besok nih Bu, kalau diizinin kerja saya besok siap kerja nih, gue bilang gitu kan. Ya udah, singkat cerita gue pulang. Nah besok paginya nih gue udah ditugasin, udah megang kunci nih. Besok paginya gue datang sekitar, ya gue berangkat dari rumah itu setelah gue sholat subuh lah. Gue sholat subuh jam 5 gue berangkat, kelas sholat subuh sampailah nih gue di jam 6. Di jam 6 itu iya gue juga ditugasin tuh, katanya kalau misalkan semua karyawan pulang nanti saklar langsung diturunin aja ya, tapi tetap dimatiin dari colokannya itu, dari saklar yang di dalam, tapi diturunin dari saklar pusat. Jadi nggak ada konslet arus listrik lah. Habis itu gue nyalain nih, gue buka. Nah pas gue buka ini gue emang belum merasakan apa-apa nih, karena gue setiap awal gue masuk nih gue langsung ngucapin salam nih, assalamualaikum, gue bilang gitu kan. Pas gue masuk, nah gue emang belum ngerasain apa-apa. Gue lepas helm, gue lepas jaket, gue taruhlah di loker. Nah pas gue taruh di loker ini udah ada keganjilan nih bang. Pas gue naruh helm sama jaket gue di loker, kan di ruangan pantry itu kan nempel tuh sama ruangan pantry lokernya. Nah tuh ada stok-stok buat galon kosong yang galon baru nih, stok galon baru yang buat dituangin lagi nih. Nah pas gue lagi naruh itu, tuh tiba-tiba tuh galonnya itu jatuh bang dengan sendirinya. Budak. Di situ gue langsung ya merinding parah lah. Gue langsung ngerasain merinding. Pas gue lihat yang ini nggak masuk logika lah, jatuh tiba-tiba gitu aja kan. Di situ gue merinding. Nah gue mikir nih, oh pasti nih. Nah karena posisinya boleh jujur, gue ini emang penakut bang. Wah udah gak wajar nih. Tapi gue tetap bangunin nih. Gue angkat lagi galonnya, gue diriin lagi. Galon kosong atau ada isinya? Ada isinya bang. Kan itu stok galon baru. Gue angkat lagi. Cuman di situ gue mikir,
gue nggak mau berpikir apa-apa. Cuman hati gue berpikir, wah kayaknya di kantor nggak beres nih. Aneh ya. Gue udah mulai perasaan gue udah kayak gitu. Cuman tetap gue lanjut naik ke lantai 2. Gue nyalain tuh setiap ruangan, gue nyalain lantai 2, lantai 3. Nah habis itu gue turun nih untuk start nih. Tugas gue nyapu ngepel biasa gitu kan. Gue nyapu, gue ngepel. Nah pas ketika gue lagi ngepel. Jadi kalau gue gambarin nih, gue berhadapan dengan pintu utama lobi nih. Tapi di belakang gue ada toilet nih. Pas gue lagi ngepel itu, ini gue dengerin dari belakang nih suara kayak dibanting pintu toilet gimana sih bang? Wah, gue langsung kaget nih, gue langsung panik. Nah akhirnya gue penasaran nih, ada apa nih? Gue bilang pas gue samperin. Nah pas ketika gue nyamperin itu, gue kayaknya badan gue langsung gimana ya? Langsung merinding parah dah. Wah gue pikir, wah ini udah bukan siapa-siapa lagi nih. Tapi tetap nih gue ngilangin rasa penasaran gue buka nih pintu toilet itu yang tadi kebanting itu karena masih ada getaran dikit bekas kebantingnya itu dar gitu kan. Gue longok pelan-pelan, ya nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya gue tutup lagi, gue lanjutin nih kerjaan gue naik lah ke lantai 2. Sampai gue naik ke lantai 2. Nah di sini juga ada keanehan. Jadi kan setiap ruangan itu adalah lemari-lemari kabinet untuk nyimpen file dokumen penting gitu kan, arsip-arsip gitu. Nah pas gue lagi ngadain kanebo ini, pakai kanebo itu di ruangan staff yang isinya itu bisa gue gambarin besar, ada 15 atau 17-an karyawan lah. Nah gue lagi ngelapin pakai kanebo. Nah tiba-tiba gue denger nih dari lemari kabinet ini, dar kan besi itu ya, dar kayak ada ngetok bang. Dar. Tapi posisinya gue denger dari dalam nih, dari dalamnya bukan dari luar gitu ya. Dar. Gue tengok. Wah, gue langsung merinding. Cuman gue tetap memperhatikan nih. Kalau gue pikir kalau buntut cicak nggak mungkin. Tapi getarannya nih kayak tangan orang, gimana sih? Dar. Ya udah, gue nggak gubris nih. Tetap nih. Akhirnya gue lanjut nyapu. Nah, gue denger nih. Jadi, gue jelasin lagi di sini. Jadi satu kantor ini 2 PT bang. Satu payung 2 PT, 2 perusahaan. Jadi manajer 2, direktur 2 gitu kan. Jadi singkat cerita lagi, gue lanjutin cerita gue ngelanjutin nyapu. Nah gue denger nih dari ruangan manajer gue yang PT sebelah gitu kan. Oh iya. Gue denger kayak ada benda jatuh nih, blah. Ya udah, gue penasaran, gue hampirin nih. Pada saat gue hampiri ya udah tetap gue gue udah merasakan hawa-hawa yang udah berbeda kan. Ya udah gue berani diri, gue buka nih pintu ruangan manajer gue. Pas gue buka, ya itu gue kayak merasakan ya udah pokoknya udah beda dah. Dan di saat itu gue melihat ya udah kaget lah gue karena gue melihat ada benda nih, kertas-kertas nih udah jatuh, udah berserakan di bawah. Yang tadinya ketika gue nyalain pas gue nyampe itu semua ada di mejanya masing-masing. Iya. Di situ gue ngomong, sempat gue memberanikan diri, gue bilang jangan kayak gini dong. Jangan ganggu kayak gini, gue bilang. Di sini kan posisinya gue nyari nafkah, lagi nyari duit, gue bilang gitu kan. Kalau emang lu mau ganggu, ya yang lain aja lah, gue bilang gitu kan. Tetap nih, gue rapiin, gue beresin satu-satu, filenya, kertas-kertasnya, gue taruh di tempat semula. Lanjut nih gue tutup, gue lanjut nih ke tempat yang tadi gue rapi-rapi itu, lagi beres-beres. Pas gue lagi lanjutnya, ngepel, gue nyapu udah selesai, gue ngepel nih. Pas gue ngepel, nah ini dari ruangan yang kebetulan, ruangan manajer yang satu ini nih nempel nih bang sama ruangan staff yang gue lagi kerjain ini. Nempel, gue ngedenger nih kayak ngetok meja manajer gue nih, dang. Bedanya suaranya beda sih dengan lemari kabinet itu, deng gitu kan. Langsung tuh dengan sigap gue memberanikan diri gue, langsung gue kagetin aja tuh pintunya, gue buka, gue kagetin gitu kan. Nah itu langsung berhenti bang. Langsung ada suaranya lagi. Ya udah gue tutup lagi. Ya udah singkat cerita gue lanjutin nih kerjaan gue. Sampai di siang hari, alhamdulillahnya sampai di sore hari gue pulang itu masih alhamdulillah gue nggak ngalamin apa-apa bang. Itu di hari pertama tuh. Di hari pertama. Nah di keesokan harinya, singkat ceritanya nih ya, seperti biasa gue jalan dari rumah habis sholat subuh ya jam 5 lewat lah. Sampailah di kantor itu jam 6 kurang gitulah. Ya udah gue nyalain saklarnya lagi, gue buka lowering door-nya kan kalau bisa dibilang lowering door gitu ya. Lowering door gue buka, baru nih gue buka pintu utama nih. Gue buka. Nah, disinilah gue mulai merasakan hal yang benar-benar gue mendengar lagi itu langsung ya. Pas gue buka, gue ngucap assalamualaikum. Nah, itu gue mendengar suara anak-anak kecil rame, bang.
kayak dia pada bercanda kumpul gue sih. Dia pernah naik ke satu lantai 2 gitu. Terus gue langsung kaget tuh gue bang, wah apaan nih? Karena suara itu tuh bener-bener terngiang-ngiang di kuping gue gitu. Tapi gue gak ngeliat sosoknya bang, tapi dia entah itu dia ngeliat pantulan cahaya yang gue buka atau dia ngeliat sosok manusia nih, dia kaget gitu kan. Rame deh pokoknya, gue nggak bisa gambarin berapa orangnya. Ya udah, sampai gue takut nih bang, gue ngerokok dulu nih sebat nih, sampai yang ibu-ibu warung bilang kenapa dek? Oh enggak bu, padahal dia nggak tahu kalau gue lagi ngilangin rasa takut gue nih. Nah pas gue lagi nyapu ngepel ini, gue ngedenger nih bang, kayaknya ini di lantai 2 ini nih ada aktivitas orang. Padahal itu baru gua doang bang, seorang. Dan yang bawa kunci kan lu ya? Iya, dan karyawan aktifnya kan jam 8, pada masuk, pada datang jam 8 kan. Gue denger nih, ada kayak ketukan sepatu gini, tuk, jalan tuh di lantai 2. Gue mikir langsung, angker nih kantor. Langsung gue berpikiran kayak gitu. Cuman gue gak hirauin nih, pokoknya kayak di lantai 2 itu ada aktivitas lah. Ya udah gue lanjutin kerjaan gue. Selesai di lantai 1, gue naik nih ke lantai 2. Nah di sini bang ada keanehan. Ketika gue naik ke lantai 2, itu lampu yang di lantai 2 tuh mati bang, seluruh ruangan tuh mati. Logika, gue pas gue ngelongok ke lantai 1, logikanya ya lantai 1 nyala, lantai 3 pun gue nengok di atas nyala. Ya udah, akhirnya gue nggak mikir panjang, gue nyalain nih, Nah di situ gue kaget lagi nih bang, itu bangku-bangku karyawan itu ada 4 atau 5 bangku lah, itu berserakan di bawah, udah geletak gitu, udah jatuh ya. Di situ gue langsung, wah gue bilang nggak ngejelas nih kantor, gue bilang. Nah di situ ya udah gue memberanikan diri untuk ngebangunin lagi, ngadirin lagi nih bang. Bang gue potong. Waktu lu ngidupin itu bangkunya tuh rapi? Rapi bang. Oh iya di situ pas gue nyalain, pas gue ngehidupin lampunya itu, pas gue datang itu tertata rapi bang. Ketata di mejanya masing-masing. Ya di situ kan gue aneh banget lah, janggal banget bagi gue. Ya udah akhirnya gue memberanikan diri, gue diriin lagi tuh bangku. Gue lanjut lagi cerita gue bang. Setelah itu gue bikin kopi lah. Karena kan kondisinya masih pagi nih, ngantuk. Gue bikin kopi di pantry nih. Gue bikin kopi di pantry. Nah, masih bagusnya nih ya, pas gue lagi nyendok gula itu, gue gak ngalamin apa-apa. Tapi ketika gue udah sendok gula dari toples gula itu, gue ngaduk nih, itu toples gulanya itu kayak ada yang geser bang. Sak. Gue di situ gue langsung kayak gimana nih, pala gue kayak berat banget gimana ya. Nyata di depan ya? Nyata bang, jelas tuh langsung kayak ada yang geser tuh bang. Wah gue langsung, ya udahlah lu jangan ganggu gue lah, dalam hati gue gitu nih. Gue ngaduk, gue tinggalin kopi, gue lanjut nih ke ruangan yang gue mau rapiin ini, ke ruangan karyawan itu. Nah di sini gue pandangan gue nih masih ke pantry nih, gue masih mandangin toples gula. Ada apa nih, cuman tetap gue ngelapin meja pakai kanebo. Nah di sini bang, tiba-tiba pas gue lagi ngelapin meja, itu TV yang ada di ruangan karyawan tuh nyala bang. Langsung on gitu aja. Wah gue langsung astagfirullahaladzim. Langsung pokoknya suasana ya udah beda banget dah gue ngerasain. Dengan ya itu volumenya langsung tinggi. Langsung berisik gitu. Wah gue langsung buru-buru nyari remote nih. Langsung akhirnya gue matiin nih, ketemu remote gue matiin. Dan disitu gue berpikir gini, ntar gue bakal tanya karyawan nih apa emang di timerin gitu kan. Cuman kemarin kan kagak gitu kan. Ya udah akhirnya gue matiin nih. Lanjut nih gue kerja lanjut nih. Gue lanjutin kerjaan gue di lantai 2 sampai ke lantai 3. Nah di sini ada keanehan nih bang. Di lantai 3 ini kan gue ditugasin vakum tuh, waktu tugas gue vakum. Gue ditugasin vakum, ya udah. Akhirnya gue ngevakum ini satu putaran ruangan nih, gue vakum. Itu gue nggak ngalamin hal apa-apa. Cuma pas kedua kali nih di ruangan selanjutnya, pas gue lagi vakum itu mesin vakum gue mati bang. Tek, gue denger nih. Kontak on off-nya ya. Tek, ada yang matiin gitu kan. Gue masih berpikir positif nih, mungkin konslet gitu kan. Gue coba cek nih, gue buka mesinnya, gue liat normal aja. Gue nyala doang. Pas gue pencet on, nyala. Ya udah gue lanjutin nih. Gue nggak berpikir apa-apa lah. Udah gue lanjutin, gue vakum. Nah pas gue lagi nengok, jadi kan saklar tuh colokan. Pas gue lagi papasan sama yang gue ngeliat colokan itu, tuh ada yang tarik bang kabelnya bang. Tak, terlepas gitu mental. Gue langsung merinding. Wah langsung lah gue beresin mesin vakum, gue gak ngelanjutin vakum gue. Langsung gue turun sampai ke lantai 1, sampai gue nunggu semua karyawan tuh datang. Ya gue gak berani lah, gue pikir ini udah gak wajar nih gangguannya. Maksud gue sampai
kayak gini, gue bilang. Ya udah, akhirnya gue nanya nih, karyawan pada datang, gue berani nanya nih, Pak Arif, gue bilang gitu kan, Pak mohon maaf Pak, itu ruangan yang di ruangan Bapak, di ruangan karyawan-karyawan di timerin ya Pak? Ah TV-nya? Iya, TV-nya di timerin ya Pak? Ah kagak deh, semua apa? Nah tadi nyala sendiri Pak. Wah kenalan, biasa, dia ngomong gini kan, biasa kenalan, Riz, lu kan orang baru. Ah ekstrim banget kenalan begini mah, gue bilang gitu kan. Ya udah, singkat cerita, Pak Riko nanya nih, satu ruangan lah, beda bangku kan, dia nanya, ngalamin apaan lu, kata dia. Ya gitu Pak, TV ya banyak sih, kalau buat gue ceritain Bang, gue bilang gitu ya. Kalau buat saya ceritain Pak, biasa itu. Terus akhirnya gue singkat cerita nih, ya udah gue mengakhiri obrolan gue itu, turunlah gue. Singkat ceritanya lagi, ya itu siang sampai sorenya, alhamdulillah gue nggak ngalamin apa-apa. Nah besok paginya lagi nih, intinya setiap pagi ini, jadi nih gue ceritain nggak berurutan ya. Selama kerja gue nih ya, gue ngalamin ya 2 bulan lah gue kerja. Cuman ini gue lompat-lompatin aja kan. Durasi juga Bang. Ya? Jadi karena gue keesokan harinya lagi nih, pas gue buka pintu kantor ini, itu gue masih mendengar Bang suara anak kecil itu. Gitu. Pas gue bisa ngucapin salam aja, assalamualaikum, gue buka. Ya karena gue pikir gue udah terbiasa nih, yang penting dia nggak nunjukin nih gitu kan, cuman suara-suara doang. Ya udah, gue masuk, gue lanjutin kerjaan gue lepas helm, gue lepas jaket, gue naik nih ke lantai 2, gue nyalain lampu lantai 2, lantai 3. Nah habis itu gue turun nih, gue start lagi di lantai 1. Di lantai 1 alhamdulillahnya gue nggak ngalamin apa-apa. Gue lanjutin kerjaan gue sampai gue naik ke lantai 3. Nah di lantai 3 ini gue juga nggak ngalamin apa-apa. Nah pas siang, ya tau lah OB disuruh-suruh beli makanan gitu kan, beli makanan. Akhirnya gue beli makanan tuh di jam siang. Nah kisaran jam 1 atau setengah 2, gue nyantai nih di ruangan resepsionis sama teman-teman gue. Jadi ruangan resepsionis ada bangku panjang, sofa panjang gitu kan. Gue duduk nih setengah 2 lah, itu kejadian setengah 2 siang. Gue duduk bersebelahan sama teman gue. Nah ini pandangan gue nih ke lorong nih. Jadi gue gambarin masuk lobby, lorong ruangan direktur utama, ruangan direktur operasional. Jadi baru naik ke lantai gitu kan. Gue gambarin kayak gitu. Lorong itu gue terpaku nih pandangan gue ke lorong. Gue ngeliatin lorong. Nah itu gue ngeliat asap Bang keluar Bang dari lorong ruangan direktur operasional gue. Keluar, gue masih pandangin, gue fokus. Dia keluar gini, slow motion lah, gerakannya lambat. Nah pas habis gue liat itu Bang, bayangin asap itu, gumpalan asap tapi bukan gumpalan ya, tapi bisa dibilang itu ya pokoknya lurus aja dah. Asap itu putih banget tapi dia nggak berbentuk apa-apa, cuman di ke atas. Nah habis itu gue langsung colek nih teman gue, yuk ikut yuk ke ruangan operator CCTV. Gue bilang gitu kan, kerekam gak nih, gue mikir gitu kan, kerekam kamera gak nih. Gue naik, ini sih Pak, gue bilang gitu. Nah kebetulan yang operasin itu Pak Arif dan Pak Riko. Kebetulan dia lagi di ruangan itu. Gue bilang, assalamualaikum, permisi Pak, mau masuk Chris? Pak bisa tolong dilihat nggak Pak rekaman CCTV? Emang apa? Tolong Pak jiplay. Lu lihat apaan? Lu lihat penampakan ya? Gitu kan. Wah seru nih gini. Nah booming tuh Bang, karyawan gua harus ngeliat penampakan gitu kan. Pak udah setel dulu Pak, play Pak, di-play. Nah itu rekam kamera Bang. Ada asapnya? Ada. Nah di situ mereka juga karyawan-karyawan nih, staff-staff ya pada kaget lah. Wah benar ya, ada ya katanya penampakan siang-siang gitu kan. Nah terus Pak Arif ini bilang, ya iyalah sama orang dia sama kayak kita kehidupannya gitu kan. Gua aja pas sholat asar di lantai 3 di musola, itu bayangan hitam gede gitu kan. Nah terus ya udah, gue nggak ngegubris, gue potong obrolan gue. Ya udah Pak, makasih. Terus kata Pak Arif, Riz kalau misalkan lo ngeliat lagi kabarin ya, kita lihat bareng-bareng gitu kan. Wah enggak lah Pak, kalau bisa, gue bilang gitu kan. Ya udah, singkat cerita gue lanjutin pekerjaan gue. Nah di sore ini nih gue dapat jatah lembur. Karena kan kata yang Mbak Ana ini, kalau ada karyawan yang lembur, gue jangan pulang. Nunggu. Karena kan gue megang kunci gitu kan. Wah gue bilang malam nih. Nah yang lembur ini Pak Arif kebetulan. Riz, gue ntar malam lembur. Wah iya Pak, gue bilang. Tapi gue memberanikan diri untuk mau nggak mau nih, karena gue tahu nih pagi aja gue kayak gini gitu kan. Ya udah, begitu singkat cerita karyawan pada pulang jam 5 sore, gue kunci nih. Gue tutup setengah rolling door, gue kunci dong. Biar nggak ada yang siapa yang masuk gitu, orang yang dikenal kan. Ya udah, gue naik. Nah jatuhnya di situ Isya Bang. Udah masuk Isya. Nah gue mikir, daripada iseng ya nyambi lah nih kerjaan.
gelas-gelas bekas karyawan ngopi gitu kan, gue cuci piring nih. Nah habis itu gue cerita nih, gue nanya nih Pak Arif, Pak masih lama Pak? Yang nggak lama juga sih Ris, apa? Kalau nggak lama, gue mau tinggal sholat dulu nih Pak. Gue belum sholat isya kan. Lu sholat di sini aja, kata Pak Arif gitu ya. Enggak, gue di atas aja. Gue bilang gitu bang. Gue di sini aja deh, sama aja nggak apa-apa gitu kan. Udah di atas aja Pak. Ntar kalau itu gue langsung turun, gue bilang gitu. Yaudah. Gue singkat cerita, gue udah nih prepare. Gue udah. Di situ gue nggak merasakan hal apa-apa bang. Di musola ini ya. Jadi gue mentok nih kiblat gue, tembok besar, ya kelihatan lah. Pokoknya kalau ada bayangan gitu ya. Pas gue sholat nih, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu gue langsung bang, ditampakin sosok gimana ya, gede itu bang. Itu langsung di belakang gue persis. Nggak lama gue, Allahu Akbar. Gue nengok nih, itu langsung bayangan. Ada di belakang gue, tapi nggak berbentuk. Udah kayak gede aja gitu hitam. Gue langsung nggak konsen sholat. Gue nggak konsen, gue ngeliatin bayangannya. Gede banget ya, sampai gue ruku, gue ngerasa kayak sholat gue lama. Tuh dia masih ada bang. Sampai akhirnya gue tahiyat akhir, pas gue assalamualaikum, pas gue nengok lagi, dia udah nggak ada nih. Udah gue udah nggak pakai zikir, nggak pakai doa, gue langsung turun cabut gue. Langsung gue duduk di samping Pak Arif. Pak, lu ngapa? Apa yang lu lihat? Gue lihat. Bayangin itu ya, kan gue bilang, lu di sini aja. Nggak ada, udah lu masih lama ngapa? Gue bilang, udah nih gue kelarin kerjaan gue. Gue cabut ya. Ya iyalah gue bilang, udah. Singkat cerita selesai nih Pak Arif. Pulanglah gue. Nah, keesokan harinya di sini baru nih gue ditunjukin sama sosok yang menurut gue bisa dibilang ya Miske lah, Mbak Kunti gitu kan. Pas gue sampai kantor itu, gue nyalain saklar, gue buka pintu, assalamualaikum. Nah itu gue masih mendengar suara anak kecil rame, tapi ada penampakan kuntilanak yang ya ketinggalan lah intinya. Dia masih setengah gitu bang. Dia masih ngasih wujud nih setengah pantauan. Gue kaget itu, astagfirullahaladzim. Ya gue ngeliat masih semua nih. Daster putih gitu kan, ya sewajarnya lah. Gue liat, ya Allah. Gue makin gak berani ya. Gue pikir, aduh, kalau suara-suara aja gue masih berani nih. Coba ya gue memberanikan diri, ya udahlah gue berani banget nih. Udah gue masuk. Gue mikir tanggung jawab gue. Gue masuk. Gue lanjutin kerjaan gue nih, gue buka helm, gue lepas jaket, gue naik nih ke lantai 2 sampai ke lantai 3, gue nyalain tuh satu-satu ruangan. Nah setelah itu gue turun lagi ke lantai 1, gue ngerjain lantai 1. Nah di lantai 2 ini sama yang gue alamin kemarin sebelumnya bang. Jadi aktivitas? Bukan aktivitas, bangku itu berserakan bang, di bawah lagi. Padahal ya itu gue ngeliat pas gue nyalain itu tertata rapi. Waduh, gue bilang, gue udah merinding parah. Ya udah, gue tetap diriin bangkunya, gue lanjutin pekerjaan gue di lantai 2. Tapi di situ gue nggak ngalamin apa-apa sampai ke lantai 3 dan sampai di sore hari gue nggak ngalamin apa-apa. Nah, singkat ceritanya lagi, nah direktur gue ini nih sore ngalamin gue buat nemenin lemburan. Gitu. Karena direktur gue ini nungguin supirnya bilang, jadi gini ceritanya. Jadi direktur gue ini nelpon nih ke resepsionis. Rani, iya. Ada Aris nggak? Oh ada pak. Gue kebetulan lagi ngerokok di depan nih. Lagi ngerokok di depan kantor. Riz, iya. Direktur utama nih nelpon gitu kan. Oh, ada apa nih? Udah nih mau ngomong sama lu. Gue angkat nih. Iya pak. Riz, kebetulan bos gue ini masih muda lah. Lu gua. Riz, ntar lu bisa nemenin gue nggak? Lu jangan pulang dulu ya. Oh iya pak, siap bos. Gue bilang gitu kan ya. Emang apa bos? Ini si Joni sopir gue. Nggak tahu ada keperluan apa atau ada apa. Dia bisa jemput gue Isya. Gue sempat mikir, waduh, kena malam lah. Iya, karena ya udah, ya bos. Gue pikir ya karena dia atasan kan, ya udah bos. Oh ya udah, matiin. Ya udah, singkat cerita karyawan pulang. Kayak tadi tuh ruang tidur gue tutup setengah, gue kunci lah, masuk nih gue. Nah gue gue sholat maghrib di lantai kedua tuh, gue nggak berani tuh. Nah jadi ini di lantai 3 ini direktur gue posisinya di lantai 3 bang, di lantai 3 ini. Ya gue nyuci piring, nyuci gelas, ya kan. Nah di situ gue ngedenger nih direktur gue manggil gue nih, Riz, gitu kan, Riz sampai 3 kali. Oh ya bos. Gue tinggalin pekerjaan gue naik nih. Nah pas gue menghampiri anak tangga itu, nah gue masih ngeliat wujud bos gue ini, direktur utama gue masuk ke ruangannya bang. Ya gue makin sigap lah, bos gue manggil gitu kan. Gue naik, nah pas gue naik gue kaget nih. Pas gue lihat, lah bos gue lagi santai bang, nonton TV, ngerokok di ruangannya. Ya udah gue tetap nih gue masuk. Misi pak. Oh ya Riz, masuk bos gitu kan, karena bos gue gaul lah. Masuk bos.
Pak, maaf nih Pak, Bapak manggil saya ada perlu apa ya Pak? Nah bos gue langsung out wajah panik, merah, panik deh pokoknya. Ah, gue manggil lu Riz. Lah, tadi Bapak manggil saya. Nah, kalau Bapak kagak manggil ngapain saya ke ruangan Bapak? Gue bilang gitu. Ah, gue sama sekali kagak manggil lu Riz. Wah udah panik banget dah. Dari tadi gue nonton TV gitu kan. Wah, bos gue langsung udah, gue langsung nungguin Joni di bawah aja ya mau lihat. Langsung ngebersihin berkas-berkas tuh dimasukin ke tas. Gue di situ mikir, tadi siapa ya? Sambil gue mikir, tadi siapa ya yang nyelupin bos gue gitu kan. Ya udah akhirnya, Riz pokoknya gue nungguin lu di Joni ya. Udah, lu gak usah ngerjain apa-apa, nemenin gue gitu kan. Ya udah, gue turun. Kata bos gue, singkat cerita, Joni nyampe nih. Joni nyampe habis Isa jam 8 kurang. Riz, pulang ya? Ya iya Pak, saya pulang lah. Gue sampai mikir, tadi siapa yang nyelupin bos gue ya? Ya udah singkat cerita, keesokan harinya gue masuk, ya sama lah seperti biasa gue ngucapin assalamualaikum. Nah itu gue masih ngedenger tuh suara ketawa anak kecil, tapi sama sekali selama gue kerja gue nggak ditongolin wujudnya, baik itu jejaknya enggak bang, cuman suara aja. Ya udah gue masuk, singkat cerita gue memberanikan diri, terus pekerjaan gue lanjutin lantai 1, lantai 2 sampai ke lantai 3. Singkat cerita selesai nih, gue nggak ngalamin apa-apa tuh sampai di sore hari bang. Nah gue pikir ini hari Jumat. Nah itu posisi pas hari Kamis malam Jumat. Posisi malam Jumat. Nah gue pikir kan gue ditugasin nih pas di siangnya itu, kata Mbak Ana ini, Riz nanti kamu jangan pulang ya, ada yang lemburan gini gitu kan. Aduh, gue pikir lemburan lagi aja gitu kan ya. Oh yaudah siap Mbak Ana, ya jangan pulang ya gini gitu. Nanti ada emang lemburan itu ada uang fee-nya lah lebihan. Oh ya Mbak Ana. Ya udah selesai sampai sore. Nah gue lembur nih. Nah, gue pikir kan itu Jumat, ya kan. Nah besoknya nih buat ngeringanin pekerjaan gue nih, gue nyapu lah. Gue bawa pengki sama sapu, gue naik nih ke lantai 3. Gue sambil nyapuin. Nah di situ emang hawanya nih udah beda nih. Gue sambil nyapu. Nah gue fokus nih. Jadi setiap ruangan nih kalau gue gambarin ada pantry-nya bang. Lantai 1 ada pantry, lantai 2 ada pantry, lantai 3 ada pantry. Pas lagi gue nyapu, pandangan gue nih langsung ke pantry. Nah pas gue nggak lama gue ngeliat pantry, itu gue ngeliat ada sosok karyawan bang, turun dari lantai 4. Oh masih ada lantai lagi? Masih ada lantai lagi bang. Jadi lantai 4 itu kayak ada gudang lah, gudang-gudang nggak kepake buat kayak monitor-monitor nggak jelas gitu, yang udah nggak kepake gitu kan, ditaruh di situ kertas-kertas. Nah gue lihat ini turun nih bang, turun, gue natapin terus ya. Nah terus dia langsung masuk pantry nih, nggak nyapa gue, nggak negur gue, ya kan secara deket lah kelihatan gitu ya. Cuman gue panggil nih, ngilangin penasaran gue, Mas Momo, wah nggak ada yang nyautin ya. Ya udah, gue taruh, gue memberanikan diri, tapi hati gue berlawanan nih, samperin Riz, jangan gitu kan ya. Yaudah, gue naruh pengki sama sapu gue samperin lah ruangan pantry ini. Ketika gue samperin, pas gue ngeliat nggak ada orang sama sekali bang. Di situ gue langsung wah kaget luar biasa, merinding campur aduk, berat nih. Gue memberanikan diri meskipun gue ngelangkah kayaknya berat banget nih. Gue cepet-cepetin aja, langsung gue turun, gue langsung ngomong lagi, Pak apa? Waduh, gue ngeliat Mas Momo, kan Mas Momo udah balik Riz jam 4 tadi sore. Iya, gue ngeliat Mas Momo udah semua awaknya, gue bilang gitu kan, semua perawakannya, gue bilang, kemejanya, celananya, gue bilang, ya udah lu di sini aja, gue bilang lagi lu, gue bilang agak usah ngapa-ngapain, lu masih tetap kerja aja. Ya gue pikir besok nyambi ngeringanin kerjaan gue gitu kan ya, lu di sini aja Riz. Ya udah. Nah singkat cerita itu, setelah itu gue mikir gini ya, kayaknya gue semakin hari gue kayaknya diteror nih. Gue bilang gitu kan. Besok paginya gue ngomong nih, karena setiap pagi nih suara anak kecil ini masih ada aja bang. Iya, akhirnya gue ngomong nih sama Pak Arif, sama Riko, gue curhat lah. Gue bilang, Pak, gue dapat 2 bulan di situ, Pak, kayaknya gue merasa nggak kuat dah kerja di sini. Kayaknya semakin hari kayaknya gangguannya makin ekstrim nih. Dia udah nampakin wujud nih. Gue bilang gitu ya. Ya lu ngomong aja sama manajer kita, Pak Denny kan waktu itu manajer gue. Lu ngomong aja manajer lu sama manajer kita Riz. Ya udah ntar kalau datang lu ngomong aja. Ya udah pas gitu singkat cerita datang nih manajer gue. Pamit lah, gue masuk ruangan. Misi Pak, saya mau pamit resign nih. Emang apa Riz? Gue jelasin dong. Saya begini ngalamin gini. Oh ya udah, kalau emang lu merasa udah gak nyaman karena gangguan, ya udah gue nggak bisa menghalangi lu Riz, kata dia gitu ya. Itu terserah lu aja. Ya udah Pak, akhirnya gue pamit tuh. Gue pamit dapat 2 bulan, ya udah. Gue nggak lanjutin cerita kerja di situ lagi ya bang. Sampai di situ sih bang cerita yang gue alamin ini bang.
Gokil sih Bang. Gua merinding online. Branding online. Gokil banget Bang. Oke Bang Aris, sekali lagi terima kasih Bang. Sama-sama Bang Ibnu. Udah mau berbagi cerita di Timur Misteri. Iya. Semoga apa yang udah lo ceritakan bisa jadikan pelajaran untuk teman-teman semua Bang ya. Siap Bang. Karena memang hal gaib itu ada dan kita itu berdampingan Bang ya. Benar banget. Oke, kita ngulas sedikit Bang. Betul Bang. Bisa dibilang pekerjaan lo ini terlalu ekstrim juga sih Bang. Bukannya ekstrim, maksudnya lo sehari lo interview kan tadi dibilang mau masuk sekarang atau besok gitu. Iya, atau lusa. Ya logikanya kan lu nggak punya sosialisasi nih sama tempat lah, minimal banget sama tempat itu kan. Tiba-tiba besok lu udah dikasih kunci dan harus masuk pagi. Itu sih terlalu berani kalau kata gue Bang. Minimal banget di training lu itu ada yang bimbing, yang dampingin lah. Dampingin. Iya, makanya di Jadi situ. pagi ini utamain ini, paling itu dibilangin sih paling ya. Utamain ini. Iya, kan dikasih lah job desk gua. Iya, job desk-nya udah tahu mungkin. Kalau itu udah dikasih terang. Mungkin kan dilepasnya ini loh yang nggak wajar gitu kan. Iya, maksud gua kan kalau di mana-mana memang gua alamin gitu ya, maksudnya ya didampingin nih sama leader lah jadinya. Yang lama di situ lu kerjaan kayak gini temenin gitu lah. Cuma enggak Bang. Iya, terlalu berani juga. Kacau juga emang kalau gue pikir. Nah, kita langsung ke intinya aja Bang ya. Dari pengalaman-pengalaman yang udah lu temuin sih bisa dibilang ya gokil sih, serem gitu. Hingga dari segi suara dulu awal-awal kan, dari pertama masuk lu udah banyak suara-suara aneh, aktivitas aneh, dan hingga akhirnya sosoknya udah mulai ditampakkan. Nah, itu yang membuat lu nggak kuat kerja di situ kan. Nggak kuat akhirnya gua. Nah, sekarang intinya setelah lu cari tahu itu perusahaan bekas apa sih Bang? Nah, pada intinya sih gue ngobrol tuh di singkat waktu nih, gue ngobrol nih, ada selingan obrolan sama karyawan-karyawan lah. Ya semua karyawan ini punya cerita versi yang berbeda-beda mungkin Bang, dari yang gue alamin, yang mereka alamin. Cuman kita semua nih pada mikir, sebenarnya kantor bekas apa nih? Iya. Seluk-beluknya, kita nyari asal usulnya nih. Cuman ya nggak pada tahu Bang. Cuma dari sisi itu kita ngalamin versi cerita yang berbeda-beda. Entah gua ngalamin hal ini, si Arif, si Rani, resepsionis, beda-beda kayak nggak gitu. Mengkisahkan realitas Historinya, iya. Cuman semua karyawan emang merasakan, baik kayak direktur gua, yang tadi gua bilang ini gitu. Iya, kita semua ngerasain, tahu kalau kalau kantor ini tuh angker gitu lah. Nah, satu lagi Bang, mau tanya. Kan lu sambutan pertama maksudnya ya. Sambutan pertama lu buka loading door itu suara anak kecil. Selalu suara anak kecil itu. Nah, itu dari versi mereka yang kerja di situ ada gitu Bang. Anak kecil itu. Mereka nemuin anak kecil gitu. Enggak ada yang sama sekali nemuin, baik itu penampakan atau jejak kaki, enggak ada. Dan suara pun enggak ada. Itu hanya versi lu aja. Setiap gua datang soalnya di awal. Anak kecil ini yang bisa mendominasi yang setiap kesan pertama lu ya. Iya, pas gue datang selalu hadir, selalu disambut. Iya. Kalau makhluk-makhluk yang lain kan nggak setiap hari. Enggak setiap hari. Tapi kan anak kecil ini ya. Gokil sih, ntar gue nyari tahu Bang. Siap. Terawang, gue lihat-lihat bekas apa gitu kan. Oke, anak indigo ya. Iya, IndiHome. Oke Bang Aris, sekali lagi terima kasih banyak. Makasih Bang Ibnu, sukses terus. Semoga Dimensi Mestik bisa terus berkembang lagi. Amin ya Allah. Bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Sukses juga lah. Semoga berkembang terus channel Timur Misteri Bang. Iya, jadi misteri, mistik. Misteri. Oke teman-teman semua, akhirnya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Timur Misteri, Aris di Mistik, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.